Warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini saya ingin menginformasikan kepada seluruh mahasiswa bagaimana tata cara untuk melaksanakan ujian online dengan menggunakan aplikasi Sikam. Akan tetapi untuk ketentuan-ketentuan ujian ada beberapa yang berbeda, tetapi secara umum yang berkaitan dengan administrasi itu sama seperti ujian dengan menggunakan kertas biasa. Nah, pertama ingin saya sampaikan bahwa untuk saat ini di dashboard itu sudah ada fitur pemberitahuan mengenai administrasi bulanan mahasiswa. Nah, kalau misalnya Anda merah seperti ini, kemudian ada kewajiban yang harus dibayar, ini ya, silahkan melakukan pembayaran. Nah, ini silahkan hubungi bagian keuangan terlebih dahulu untuk mendapatkan approval terhadap soal ujiannya. Soal ujiannya sendiri itu diakses melalui menu jadwal ujian. Nah, apabila Anda belum memenuhi persyaratan ujian, maka digeser ke sebelah kanan. Di sini ada peringatan bahwa soalnya itu silakan hubungi bendahara terlebih dahulu karena nanti akan dilakukan approval oleh bendahara. Apabila kewajiban ujian Anda sudah sesuai, maka yang tampil di dashboard seperti ini. Jadi hijau, terima kasih Anda dapat mengikuti ujian. Nah, ini berarti Anda sudah bisa mengikuti ujian, tinggal kita akses menu kemudian jadwal ujian. Nah, maka akan tampil di sini mulai. Kemudian kalau misalnya tadi masih merah ya, Anda belum diizinkan untuk ikut ujian karena kewajiban yang belum terselesaikan, maka silahkan Anda ke bendahara terlebih dahulu. Selesai menghubungi bendahara, maka bendahara nanti akan memberikan approval tentu dengan syarat-syarat tertentu yang saya juga tidak tahu syaratnya apa. Silahkan hubungi saja bagian keuangan. Nah, ini akan muncul ketika di sebelah kanan, maka akan muncul tombol mulai. Untuk itu, maka tinggal diklik saja mulai untuk melaksanakan ujian secara online. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pelaksanaan ujiannya secara online. Jadi kalau sudah memenuhi syarat semua, Anda tinggal klik mulai di sini. Waktu untuk mengerjakan ujian adalah 60 menit sesuai dengan ujian seperti biasa. Nah, perlu diperhatikan di sini ada peringatan. Jika Anda meninggalkan halaman ini sebelum mengklik tombol selesai, maka jawaban Anda tidak akan tersimpan. Ya, jadi kalau misalnya Anda keluar dari halaman ini, maka jawaban-jawaban Anda tidak akan tersimpan dan Anda tidak bisa kembali lagi ke halaman ini. Karena nanti statusnya akan berbeda. Nanti akan saya tunjukkan di akhir bagaimana jika sudah selesai mengikuti ujian. Ya, jadi ketika Anda sudah mengklik tombol mulai, maka konsekuensinya Anda harus menyelesaikan ini. Halamannya tidak boleh ditutup. Karena kalau menggunakan handphone, nah ini sebagai catatan juga, jika Anda menggunakan handphone ketika melaksanakan ujian, mohon dengan sangat agar notifikasi itu dinonaktifkan. Karena jika Anda berpindah, misalnya sedang melaksanakan ujian, kemudian Anda membuka notifikasi, ada beberapa handphone yang dianggap Anda meninggalkan halaman webnya. Sehingga ketika masuk kembali, itu pasti akan ditolak oleh sistem karena Anda sudah dianggap meninggalkan halaman. Ya, jadi jangan sampai Anda meninggalkan halaman ini. Ya, makanya untuk menggunakan handphone saya sarankan supaya dinonaktifkan dulu notifikasinya
supaya bisa lebih konsentrasi ke ujiannya. Ya, begitupun Anda misalnya mau iseng buka tab yang lain, nah, itu juga akan dianggap sudah keluar dari halaman ini, sehingga hal tersebut agar dihindari. Jika telah mengklik tombol selesai, maka semua jawaban Anda akan tersimpan dan Anda tidak dapat mengulangi soal. Ya, jadi kalau sudah selesai di tombol selesai, berarti Anda dianggap sudah selesai. Untuk soalnya sendiri seperti apa? Bentuk soalnya ada 3. Pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda Anda tinggal pilih saja jawabannya, ya, yang mana yang benar. Kemudian yang kedua ada essay seperti ini. Di sini Anda tinggal ketik saja jawabannya sesuai dengan apa yang Anda ingin jawab. Yang keempat, yang terakhir adalah uploadan file. Nah, ini harus perlu dijadikan catatan juga ya, karena beberapa dosen mungkin memberikan tugas atau soal misalnya berbentuk karya ilmiah untuk beberapa mata kuliah, atau juga misalnya dosen pemrograman memberikan tugas untuk membuat program. Nah, itu Anda bisa upload filenya langsung di Sikam dengan cara pilih file ini. Ya, dengan cara pilih file, choose file ini, diklik, kemudian nanti pilih filenya dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Pertama, file yang diizinkan yaitu GIF, JPEG, PNG, JPEG, ZIP, dan RAR. Jadi kalau misalnya gambar, ada juga misalnya dosen membuat soal, karena ini kan tidak selalu bentuknya seperti ini. Ada yang mungkin PG semua, ada yang esai semua, itu kembali ke dosennya masing-masing. Nah, kalau misalnya bentuknya file, kadang-kadang juga ada bentuk soal misalnya gambarkan siklus hidup apa misalnya gitu. Nah, itu Anda silahkan gambar di kertas, selesai gambar di kertas, kemudian difoto dan fotonya di upload ke sini. Kemudian kalau misalnya Anda dokumen kayak misalnya Word, PDF, Excel, termasuk bahasa-bahasa program, misalnya Anda tugas PHP, nah, pasti di dalamnya kan file PHP. Ada misalnya tugas mata kuliah .NET misalnya. Nah, itu filenya harus di zip atau di rar dulu. Ya, filenya harus di zip atau di rar dulu, dan maksimal ukurannya adalah 2 MB. Jadi kalau Anda mau foto jangan pakai resolusi yang sangat tinggi sekali ya. Pakai yang maksimal untuk filenya adalah sebesar 2 MB. Ini harus diperhatikan. Kemudian catatan yang kedua, beberapa handphone bermasalah ketika melakukan pemilihan file pada saat upload. Makanya saya sarankan sebaiknya untuk ujian Anda bisa menggunakan laptop atau komputer saja. Kalau misalnya sudah selesai, ini semua sudah selesai dijawab, Anda tinggal klik tombol selesai. Sini ya. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan, apakah Anda yakin untuk menyelesaikan ujian ini? Kalau misalnya Anda memang sudah selesai, tekan tombol OK. Atau kalau misalnya Anda masih belum selesai, ada yang mau dikoreksi, silahkan tekan tombol cancel. Ini saya akan tekan tombol OK. Dianggap sudah selesai melaksanakan ujian. Dan ketika sudah selesai melaksanakan ujian, maka di sini muncul informasi belum dinilai. Seperti itu kira-kira untuk cara ujian online menggunakan Sikam. Ya, ada beberapa catatan. Pertama, administrasi yang nanti akan menentukan Anda bisa mengklik soal atau tidak. Kemudian yang kedua,
tipe soalnya ada pilihan ganda, esai, dan file. Untuk file, sebagai catatan, file-file yang bisa diinput adalah file gambar dan zip atau rar, file-file ekstrak ya, file kompres. Dan ukuran besaran filenya maksimum sebesar 2 MB. Nah, tambahan catatan, disarankan untuk menggunakan laptop. Disarankan ya, bukan harus. Disarankan karena mungkin tidak semua dosen juga bentuk soalnya ada filenya. Itu mungkin hanya dosen-dosen tertentu yang seperti misalnya pemrograman. Nah, itu mungkin ya, atau mungkin Anda bisa konsultasi dulu dengan dosennya. Silakan ditanyakan ada soal, tapi tanyakan secara baik-baik. Misalnya, mohon maaf, apakah ada soal yang bentuknya nanti adalah upload file? Kalau memang ada, prepare gunakan laptop. Sekian saja informasi untuk tata cara pelaksanaan ujian online melalui SIKAM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.